Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang komunikasi melalui laporan, yaitu laporan singkat dan juga laporan formal. Kami beranggotakan dua orang, yaitu Putri Ramadhani dengan NIM 401200099 dan Rido Endi dengan NIM 401200102. Selamat menyimak, dan apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Yang pertama yaitu pengertian laporan singkat. Laporan singkat adalah laporan yang hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo atau surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman saja. Karakteristik laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo maupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary part seperti lembar halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak, karena hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman saja. Oleh karena itu, laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau bodi suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Perencanaan laporan singkat. Yang pertama, pre-print. Bentuk sebelum dicetak pada dasarnya digunakan untuk mengisi laporan yang kosong. Kebanyakan laporan pre-print relatif pendek, sekitar 5 atau kurang dari 5 halaman, dan berkaitan dengan informasi rutin. Contohnya adalah laporan otoritas. Yang kedua, surat. Format surat dapat digunakan untuk laporan yang jumlah halamannya 5 atau kurang dan ditujukan kepada pihak lain organisasi. Laporan tersebut mencakup semua bagian surat dan dilengkapi dengan judul, catatan kaki, tabel, dan gambar. Yang ketiga, memo. Format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak intern suatu organisasi. Memo mencakup beberapa hal berikut: tanggal, kepada, dan juga subjek. Manuskrip. Laporan ini terdiri atas beberapa halaman sampai ratusan halaman yang memerlukan pendekatan formal. Karena panjangnya, formal manuskrip memerlukan lebih banyak komponen baik sebelum teks maupun setelah teks. Selanjutnya, pengorganisasian laporan singkat. Yang pertama, pengorganisasian memo dan laporan informasional. Laporan informasional terdiri atas suatu laporan periodik atau berkala dan laporan aktivitas personal dalam suatu konferensi. Laporan periodik atau berkala yaitu laporan internal yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Tujuannya untuk memberikan suatu gambaran bagaimana sesuatu berjalan sehingga manajer dapat mengikuti perkembangan dan dapat melakukan koreksi jika perlu. Laporan aktivitas personal atau individu yaitu suatu deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama suatu konferensi atau dalam perjalanan. Tujuannya untuk menginformasikan kepada manajemen terhadap setiap informasi penting atau keputusan yang muncul. Yang kedua, pengorganisasian laporan analitikal. Berbeda dengan laporan informasional yaitu untuk mendidik pembaca, laporan analitikal dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Contohnya, laporan analitikal sebagai berikut, yaitu laporan justifikasi, usulan bisnis, baru di luar klien, laporan troubleshooting. Selanjutnya adalah tentang laporan formal. Pengertian laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau laporan informal bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk atau format laporan itu sendiri. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun suatu laporan formal sangatlah penting. Selanjutnya adalah perencanaan laporan formal. Terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, yang kedua, outline untuk analisis, yang ketiga, menyusun rencana kerja,
Dan yang keempat adalah melakukan penelitian. Selanjutnya adalah kegunaan penulisan laporan formal. Kegunaan penulisan laporan formal yang pertama untuk pelaporan yang digunakan bawahan kepada atasan. Yang kedua, acuan studi kuantitatif atau tes lainnya. Yang ketiga, penelitian kompetitif. Yang keempat adalah studi lapangan, dan yang terakhir adalah konsultasi sebuah proyek. Ciri-ciri laporan formal. Yang pertama adalah ada halaman dan judul, ada daftar isi, ada ikhtiar yang mengalami laporan, ada pendahuluan menginformasikan isi secara global, isi laporan jelas dan terperinci, menggunakan bahasa yang formal, mencantumkan tabel bila ada, dan ada kesimpulan atau saran. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum